Masalah meridian Anda yang tersumbat telah sangat memengaruhi kultivasi Anda. Dalam perjalanan turun gunung Anda harus menemukan Bayuing putri dari keluarga Bai. Hanya dengan berkultivasi bersamanya. Ingat selama periode ini, kamu sama sekali tidak boleh merapal mantra lagi. Ya, Guru. Ada yang mencuri. Pencuri. Lepaskan. Tolong tangkap pencuri itu. Kau akan membayar untuk ini. Pencuri sialan sekarang mau lari kemana? Ayo kita ke kantor polisi. Nona, kau salah paham padaku. Aku bukan pencurinya. Siapa yang kau panggil Nona? Bukan kau tapi wanita cantik ini. Bukan aku yang menjamret tasmu tapi dia. Dan kau masih bilang itu bukan kau. Ayo kita ke kantor polisi. Maafkan aku salah menuduhmu. Kumohon Nona cantik. Lain kali cari tahu dulu sebelum menangkap orang. Ini membuang-buang waktu sekali. Aku benar-benar minta maaf. Lihat ini sudah larut. Kalau aku traktir makan sebagai minta maaf. Baiklah. Kakak bocah ini merusak rencanaku. Bukankah itu nona muda Bai Yoying dari keluarga Bai? The film was translated and narrated by M Media. Dasar bocah sial ini bukan urusanmu, pergi. Kalau tidak aku akan memukulmu juga. Takut sekarang terteguninya. Jangan. Untung kau tahu mana yang baik untukmu. Kakak, apakah kita membiarkannya pergi begitu saja? Bocah ini menjegal saya hari ini, lihat tangan saya. Sialan, dia sama sekali tidak punya sopan santun. Lihat siapa yang berdiri tepat di depanmu. Siapa ini? Siapa dia, kakak? Ini Nona Bai Yoying dari keluarga Bai. Kalau kita menjatuhkannya hari ini, apa kita akan kekurangan uang lagi? Bai Yoying. Deal yang menolak Tuan Mudahan. Tuan Muda terkaya di kota Kun. Jika kita mengikatnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Tuan Mudahan, kita bisa mendapatkan sejumlah besar uang. Kau akhirnya menunjukkan sedikit akal sehat. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepat bergerak. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan minta tolong. Silakan berteriak. Hari ini, meski kamu berteriak sekeras apapun, tak akan ada yang menolongmu. Nona muda dari keluarga kaya ini. Dia berbau sangat harum. Jauhi aku. Jadi dia adalah Bai Yoying. Kakak, bagaimana rasanya? Dasar jalang bau, aku sudah memberimu muka. Kakak, apakah itu sakit? Biar aku gosokkan untukmu. Dasar bocah sialan, mengapa kau kembali? Apakah kau lupa apa yang baru saja kukatakan padamu? Aku berubah pikiran. Dia ikut denganku hari ini. Kau pikir kau siapa, Tani Leon? Berhenti mencoba terlihat keren. Pergi dan jatuhkan dia untukku.
Aku akan membunuhmu. Kau sendiri yang menabrakkan tanganmu ke pisauku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganku. The film was translated and narrated by M Media. Kau terluka. Ya istriku. Aku pingsan saat melihat darah. Kakek. Apa sebenarnya masalah dengan kontrak pernikahan ini? Ini adalah dari mana surat ini berasal? Dan di mana pemilik surat ini? Itu diambil dari tangan pengemis bau yang tak bisa diandalkan. Kakek, apakah menurutmu surat ini asli? Bagaimana kakek bisa membiarkan kakakku menikah dengan orang seperti itu? Seorang pengemis bau sama sekali tidak. Surat ini, aku menulisnya untuk Guru Tawan saat itu di Gunung Mutai. Guru Tawan menyelamatkan hidupku saat itu. Dia bilang keluarga baikku ditakdirkan tertimpa bencana. Jadi dia menyuruhku menulis surat ini. Dia bilang 10 tahun kemudian, seseorang akan menyelamatkan keluarga baikku dari kesulitan besar. Master tahu apa? Tuan tua Anda mungkin sudah tua. Dan telah ditipu. Tepat sekali kakek. Aku pikir ini jelas merupakan penipuan pernikahan. Memaksa kakek menikahkan kakakku. Tapi Guru Tawan benar-benar menyelamatkanku. Kakek, di zaman apa kita hidup? Bagaimana hal-hal itu masih bisa dianggap sah? Selain itu, bukankah keluarga baik kita selalu baik-baik saja? Jika seseorang benar-benar muncul, tak bisakah kita memberinya uang lalu mengusirnya? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar segera. Kenapa kau di sini? Junior ini Chen Fan. Menghormati kakek Bai. Pergi. Ya, Kemarilah. Kamu adalah murid dari Guru Tawan. Tuanmu yang terhormat adalah Wang Woyong. Woyong nama itu terlalu lucu tuanmu. Apakah dia benar-benar tidak berguna? Guruku berkata, kegunaan dari ketidakbergunaan adalah kegunaan yang besar. Orang sepertimu yang kekurangan ki dan dingin limpah. Benar-benar tidak berguna. Apa yang baru saja kamu katakan? Percaya atau tidak aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Tuan muda meski keluarga baik kami tak sekuat keluargaanmu. Ini masih rumah keluarga baik. Saya sarankan kamu untuk menjaga sedikit batasan. Kakek-kakek tidak bisa hanya mendengar sepihak. Dia mengklaim dirinya adalah murid Master Tawang. Apakah itu membuatnya menjadi kenyataan? Kau mengklaim surat itu milikmu. Apakah kau punya bukti? Bukti. Aku dibesarkan oleh guruku sejak kecil. Semua yang kulakukan adalah asli. Mengapa aku butuh bukti? Kakek lihat dia bahkan tidak bisa membuktikan siapa dirinya. Dia mungkin memungut surat di suatu tempat. Siapa tahu penipu macam apa dia? Aku tahu itu pengemis busuk. Kamu memungut surat ini di suatu tempat dan datang ke sini untuk menipu pernikahan penjaga. Kakek Bai, apa maksud dari semua ini? Ini. Apa maksudnya? Lumpuhkan kamu pengemis busuk. Dan usir dia lakukan. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu hanya ingin uang? Aku punya uang, aku akan memberimu 1 juta. Sekalipun kau murid Master Tawang, jika ingin menikahi kakakku, kau harus punya hadiah pertunangan kan? Ini adalah hadiah pertunangan yang disiapkan Tuan Mudahan. Jumlahnya setidaknya 10 juta. Jika kau bisa menghasilkan 1/10 dari itu, kakakku akan menikahimu. 1/10. Itu berarti 1 juta. Kakek Bai. Apakah ini niat keluarga Bai? Jika kita bisa beraliansi lewat pernikahan dengan keluarga Han,
Itu akan sepenuhnya menguntungkan keluarga bayi tanpa kerugian. Tapi Yuying, dia tidak mau. Tuan Nona muda sudah mencapai usia menikah. Perasaan seperti itu tidak bisakah dipupuk perlahan? Selain itu, memasuki keluarga Han, Nona muda akan menikmati kehidupan yang nyaman. Ketika aku sakit parah saat itu, aku membuat kontrak pernikahan. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu tetap saja. Tuan Anda sendiri, Dylan sudah lebih dari 10 tahun. Kalau mereka mau datang bukankah seharusnya sudah tiba sejak tadi? Baiklah. Saat itu kontrak pernikahan ini ditulis oleh tanganku sendiri. Tapi melamar sekarang perlu hadiah pertunangan. Datang dengan tangan kosong dan berharap menikah Yuying. Itu mungkin tidak pantas. Hanya saja, pengemis kotor itu, yang seluruh pakaiannya bernilai kurang dari 100 yuan. Masih ingin menikahi kakakku seperti ini. Kau benar-benar katak yang mencoba memakan daging angsa. Bagaimana kalau begini, nak? Aku akan memberimu 1 juta yuan untuk meninggalkan Yuying. 1 juta yuan ini cukup bagimu untuk hidup seumur hidup. Aku tidak kekurangan uang. Aku hanya mengakui kontrak pernikahan ini. Apapun yang tertulis di kontrak pernikahan, The aku film harus was ikuti. translated and Kau pengemis bau berani narrated bilang by kau M tidak Media. kekurangan uang. Seluruh tubuhmu. Hanya ransel rusak itu yang bernilai kan? Ada apa? Kau ingin kakakku menikahimu lalu memungut sampah? Nah, jangan kira, karena kamu tahu sedikit bela diri, kamu tak terkalahkan di bawah langit. Aku bisa menyuruh orang membunuhmu dalam hitungan menit. Aku sarankan kamu bersikap masuk akal. Jangan cari masalah. Yuying akan menjadi wanitaku cepat atau lambat. Ambil uangnya dan pergi. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Ini? Bagaimana ini mungkin? Dari mana pengemis bau sepertimu dapat uang sebanyak ini? Ini total 1 juta yuan. Sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi istriku. Sekarang ini seharusnya bisa diterimakan. Ikuti aku, kita akan menyempurnakan pernikahan malam ini. Apakah kau belum cukup membuat masalah? Kau anggap aku ini siapa? Alat yang bisa dibeli dan dijual dengan uang. Aku Bai Yuying. Bukan alat untuk beraliansi dan mengumpulkan kekayaan. Aku adalah seseorang. Aku punya pemikiranku sendiri. Aku bilang aku tidak akan menikah. Dan kau? Apa yang membuatmu berpikir kontrak pernikahan lebih dari 10 tahun lalu yang tidak pernah kuhadiri bisa menentukan hidupku? Kakek. Maaf, cucumu tak bisa memenuhi janji kakek. Aku hanya ingin memenuhi permintaan terakhir ayahku untuk mengelola grup Bai dengan baik. Seperti yang diharapkan dari istri yang dipilihkan guru untukku. Dia punya karakter aku suka. Tuan mudahan kau tahu kepribadian kakakku. Jika kau mengejarnya sekarang, itu pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Kenapa kau tidak membuat masalah untuk perusahaannya? Dia pasti akan kembali dan memohon padamu saat itu. Jika aku berhasil menikahi kakakmu, aku akan menganggapmu berjasa besar. Kalau begitu aku sebagai adik mengucapkan selamat pada kakak ipar. The film was translated and narrated Kenapa by kau M mengikutiku? Media. Kau adalah istriku. Jika aku tidak mengikutimu, siapa yang harus kuikuti? Siapa istrimu? Kontrak pernikahan menyatakannya dengan jelas. Selain itu, hadiah pertunangan sudah diberikan. Kau adalah istriku. Aku bilang, aku tidak akan pernah menikah seumur hidup ini.
Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku tidak peduli, aku sudah memberikan uangnya. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun. Kemanapun kau pergi aku ikut. Bajingan. Pejabat berjasa keluarga bayi kita sudah kembali. Itu benar. Menolak Tuan Mudahan di depan umum. Ini jelas menampar wajah Tuan Mudahan. Ini menampar wajah keluarga Han. Bai Yoyin, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Xiaorun, aku tahu betul apa yang telah aku lakukan. Kau urus saja dirimu sendiri. Apakah kau sadar? Kurasa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bulan lalu biaya bahan bangunan perusahaan itu turun. Mengapa keuntungan juga menurun? Bicaralah. Apakah defisit 5 juta ini diam-diam kau salah gunakan? Mustahil. Laporan ini pasti bermasalah. Apakah ada masalah, atau tidak bukan kau yang memutuskan? Jika aku menyerahkan laporan ini kepada kakak, menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Posisi presiden perusahaan. Berapa lama lagi kau bisa mempertahankannya? Yuing. Sudah lebih dari setahun ayahmu meninggal. Sebelum dia pergi, dia berpesan padaku untuk pasti mencarikanmu pasangan yang baik. Lihat Tuan Mudahan memiliki segalanya yang diinginkan. Jika kamu menikah dengannya, bukankah 5 juta ini hanya masalah kata-katanya saja? 5 juta ini, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Menyelesaikannya dengan apa kamu akan melakukannya? Itu 5 juta. Aku memberitahumu, aku sedang mempertimbangkan kepentinganmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku masih belum menemukan penyebab kematian ayahku. Ketika aku menemukan kebenarannya, tidak ada yang akan lolos. Kau bocah kurang ajar, apa yang kau katakan? Wanita yang menjadi milikku Chen Fan, apa kau pikir kau bisa begitu saja mengejarnya? Kau ini siapa sebenarnya? Apakah keluarga bayi tempatmu bertindak lancang? Apakah kau mencari masalah? Aku tidak ingin melawanmu, jangan paksa aku. Nah, kau cukup sombong. Aku akan lihat, apakah kau masih bisa sombong nanti. Nah, kamu. Ibu dia punya sihir. Ayo pergi. Aku akan menjelaskan masalah ini kepada kakak sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mengapa kamu berdiri di sini? Cepat panggil Tuan Mudahan. Terima kasih barusan. Berterima kasih padaku untuk apa kau adalah istriku. Sudah sepantasnya aku melindungimu. Kapan kita akan meresmikan pernikahan kita? Jangan bicara omong kosong. Apa yang menyempurnakan pernikahan kita? Meresmikan pernikahan kita, tentu saja. Aku sudah diracuni. Aku harus menyempurnakan pernikahan untuk menetralisir racun. Begini caramu para pendeta toh, menipu gadis untuk tidur. Chen Fan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit takut darah. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar?
Tuan Muda Han harap tenang. Aku hanya memberitahu kakakku bahwa ada bos besar yang bisa membantu menyelesaikan krisis keuangan perusahaannya. Aku jelas tidak bilang itu kamu. Kakakmu sangat mempercayaimu. Dan begini caramu memperlakukannya. Kapan kamu bangun? Di mana kakakmu? Apa urusanmu pengemis busuk kemana kakakku pergi? Aku lihat kamu tidak ada kerjaan lain. Cepat kemasi barang-barangmu dan minggat. Aku akan mengatakannya lagi. Kemana kakakmu pergi? Chen Fen, apa yang kamu coba lakukan? Aku tidak memukul wanita. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan membuat pengecualian untukmu. Permisi, siapa Bos Han? Mari Bos Han. Bos Han. Aku di sini untuk membahas kerjasama. Han Xian, bagaimana mungkin itu kau? Xiao Yan bilang itu adalah bos bermarga Han. Han Xian, apa maksud semua ini? Apa maksudmu? Kamu Bai Yuyin. Kekuasaan besar apa yang kamu miliki? Membuatku kehilangan muka begitu parah. Han Xian, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Bai tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Bai, aku benar-benar tidak menganggap mereka serius. Karena kamu ada di sini. Kalau begitu mari kita bicara bisnis serius. Utang 5 juta itu. Perusahaan Anda. Saya jamin. Seluruh kota Kun. Tidak ada yang berani memberikannya kepada Anda. Han Xian, kau tidak tahu malu. Namun, masalah ini bukannya tanpa solusi lain. Minumlah ini. 5 juta itu milik Anda. Jangan harap meski harus pinjam ke bank. Aku tetap tidak akan mengambil uangmu. Minggir. Anda perlu berpikir jernih. Begitu Anda melangkah keluar dari pintu ini, saya jamin seluruh kota Kun. Tidak ada yang akan berani membantu Anda. Perusahaan ini juga hasil kerja keras ayahmu selama puluhan tahun. Anda tentu tidak ingin itu hancur di tangan Anda, bukan? Aku harap kau menepati janjimu. Tentu saja, silakan lanjutkan. Nona Bai sungguh mengesankan. Han Xian, aku sudah minum anggurnya. Sekarang, beri aku uangnya. Jangan terburu-buru. Apa maksudmu? Lima juta bukanlah jumlah yang kecil. Mana mungkin saya membawanya kemana-mana setiap saat. Tunggu di sini sebentar. Saya sudah menyuruh bawahan mengambilnya. Apa yang kau masukkan ke dalam anggur ini? Han Xian, dasar brengsek. Apa yang kau masukkan ke dalam anggur itu? Setelah urusan selesai, saya akan lihat apakah Anda menikah atau tidak saat itu.
Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala saya, ayah saya akan memusnahkan keluarga Bai. Sebelum kau menghabisi keluarga Bai, aku akan menghabisimu lebih dulu. The Apapun film yang was Anda inginkan translated akan saya and berikan. narrated by M Media. Saya punya uang. Saya bisa memberi Anda banyak sekali uang. Saya jamin Anda tak akan menghabiskannya seumur hidup. Kalian orang kaya. Apakah kau benar-benar berpikir uang bisa menyelesaikan semua masalah? Saya mohon jangan bunuh. Saya mohon. Ambil uangmu. Pergi habiskan di tempat lain. Berhenti dasar bocah. Chen Fen, apa yang kamu coba lakukan? Enyahlah. Apa yang akan kamu lakukan pada kakakku? Berikan padaku. Nona Bai. Kaulah yang memulainya lebih dulu. Aku juga berusaha menyelamatkanmu. Aku minta maaf. Sialan, mereka berdua berhubungan begitu cepat. Tunggu, pengemis busuk ini tidur denganku. Dia bahkan tidur dengan kakakku. Sekarang dia mengambil semua keuntungannya. The film was translated and narrated by M Media. Nona Bai. Terima kasih. Anggap saja apa yang terjadi tadi malam tidak pernah terjadi. Ambil uang ini dan pergi dari sini. Kalian orang kaya. Apakah kalian semua benar-benar dicetak dari cetakan yang sama? Aku tidak ingin melihatmu lagi di kota Kun.
Apakah kau berani melakukannya lagi di masa depan? Aku bisa bicara lagi. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar kamu terlalu hebat. Kemarin kalian berdua melakukannya selama 2 jam penuh. Xiaoyan, hentikan omong kosong ini. Kak, jangan biarkan kakak ipar pergi, dia tahu ilmu sihir. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu atas apa yang terjadi tadi malam. Aku benar-benar pergi sekarang. Masih mencoba lari. Tetua Fang, saya serahkan ini pada Anda. Yakinlah. Junior, jangan kira karena kau belajar tahu beberapa tahun, kau bisa bertindak sembarangan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak mampu kau provokasi. Kau orang tua bau. Apakah kau tidak punya rasa malu? Menyerang secara diam-diam di usiamu. Mengabaikan etika bela diri sangat tidak pantas bagi seorang tetua. Kebetulan saja aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Aku akan melampiaskannya padamu saja. Dasar bocah, kau terlalu sombong. Tetua Fan. Tuan Mudahan. Orang ini, kultivasinya maju pesat dalam semalam. Orang tua ini bukan tandingannya. Jika aku mengundang kakak senior keluar dari pengasingan, dia pasti akan menangkapnya. Mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi. Aku tidak akan mencari masalah denganmu. Tapi kau justru datang sendiri ke depan pintuku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kaki saya, lutut saya. Lutut saya hancur. Pergi ke rumah sakit segera sekarang. Mungkin masih bisa diselamatkan. Jika kau menunda sedikit saja, kau harus menjalani sisa hidupmu duduk di benda ini. Chen Fan, tunggu saja. Kakak seperguruan tetua Feng Yojin adalah ahli tingkat atas di kota Kun. Ketika dia kembali, itulah hari di mana keluarga bayi Anda akan musnah. Jika kau mengucapkan satu omong kosong lagi, kau akan kehilangan kaki ini juga. Pergi cepat, pergi cepatlah pergi. The film was Sakit sekali. translated and narrated Tuan muda, by tunggu M kami. Media. Tunggu kami. Chen Fan. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Eugene itu adalah master teratas di seluruh kota ini. Dia kejam dan bengis. Dia sangat pendendam. Kau melukai murid juniornya. Kau tahu sebesar apa krisis yang ini bawa bagi keluarga Bai. Aku akan menanganinya dengan benar. Aku tidak akan melibatkan keluarga bayimu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau melukai Han Shan saat menyandang status tunanganku. Menurutmu keluarga Han mau menuntut menantu numpang sepertimu? Masalah ini dimulai karena aku. Aku akan bertanggung jawab penuh. Konyol. Kakak ipar kepribadian kakakku memang seperti itu. Di matanya, perusahaan berada di atas segalanya. Untuk saat ini, kamu sebaiknya tetap di rumah saja. Mungkin dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu berlalu. Baiklah. Aku mengizinkanmu pindah bukan berarti kita masih punya kesempatan. Aku hanya berharap kau mengambil tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seorang pria. Tindakanmu terhadap Han Shan memang agak impulsi. Tapi pada akhirnya itu juga karena aku. Keluarga Bai dan aku tidak akan meninggalkanmu. Sepertinya kau merasa kasihan padaku. Yuying, jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Sudah selarut ini, kenapa Xiaoyan belum kembali juga? Bukankah ini ulang tahun temannya? Mungkin dia terlalu asik bersenang-senang dan lupa waktu. Tidak, aku tetap harus mencarinya. Xiaoyan berpikiran sederhana. Dia mudah dimanfaatkan. Ini sudah sangat larut.
Aku akan pergi bersamamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah merayakan ulang tahunku hari ini kalian berdua. Kita bertiga harus minum sampai mabuk malam ini. Oke, bersulang. Oke, bersulang. Melihat senyuman membuatku bahagia. Nona cantik, hari ini ulang tahunmu. Kalau begitu bagaimana kalau kau minum denganku, Nona? Siapa kamu? Siapa aku? Minumlah denganku dan kau akan tahu. Apa kamu gila? Sahabatku sudah bilang kami tidak mengenalmu. Jika kamu terus mengganggu kami akan panggil polisi. Panggil polisi. Apa yang kamu lakukan? Apakah memanggil polisi akan membantu? Aku punya koneksi yang mendukungku. Awalnya aku hanya ingin kau minum denganku. Sekarang aku berubah pikiran. Kalian berdua puaskan kami. Maka masalah ini akan selesai. Menjauhlah. Dasar jalang bau. Apakah kau memanfaatkan kebaikanku? Awalnya aku hanya ingin kau menghabiskan malam denganku. Ini semua salahmu sendiri. Berhenti merekam. Apakah kau sudah cukup memukul? Dari mana datangnya bocah bau ini? Aku sarankan kau urus urusanmu sendiri. Mengapa kau berdiri di sana tertegun serang dia? Xiao Yan sekarang sudah baik-baik saja. Selama botolnya ada di sini, orangnya akan ada di sini. Ketika botolnya pecah, orangnya mati. Kakak ipar, kenapa kamu lama sekali sampai di sini? Tidak apa-apa, Xiao Yan, kakak iparmu ada di sini. Aku tidak akan The film membiarkan was siapapun translated mengganggumu lagi. and narrated Ayo pulang. by M Media. Apa yang terjadi tadi malam? Kau tidak perlu menjelaskan. Aku sama sekali tidak peduli. Apa yang kau lihat? Tak tahu malu. Halo, ini aku. Apa standar kebersihan grup Ba di bawah standar? Mereka telah ditangguhkan untuk perbaikan. CEOBay, saya benar-benar minta maaf. Lini produksi grup Bay memang memiliki bakteri berlebihan. Mari kita tangguhkan operasi untuk perbaikan terlebih dahulu. Setelah standar kebersihan terpenuhi, larangan itu akan dicabut. Menteri Han, tolong buat pengecualian. Kami pasti akan menyelesaikan perombakan dengan cepat. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami. Ji Xiao. Saya juga tidak menginginkan ini. Tapi CEOBay tetap bersikeras tak ada masalah kebersihan. Ini adalah tamparan di wajah saya. Masalah ini sulit ditangani adus. Bai Yuyin. Biasanya saya bisa memanjakanmu. Tetapi sekarang kelangsungan hidup perusahaan dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkanmu bertindak sembarangan. Saya menuntut rapat pemegang saham segera untuk memilih kembali kandidat CEO Group Bay. CEOBay masih muda dan kurang pengalaman. Saya setuju untuk sementara mengganti kandidat CEO. CEO Xiao adalah kandidat yang luar biasa. Dia adalah tokoh inti dalam keluarga Bay.
dan dia memiliki pengaruh pada tuan besar. Tentu tidak akan ada masalah jika Tie Xiao menjadi CEO. Tidakkah Anda setuju CEO Bei? Kau memaksaku untuk melepaskan posisi CL. CEO Bei, bagaimana ini bisa dianggap memaksa Anda? Ini hanyalah pengunduran diri sementara. Bagaimanapun perusahaan saat ini beroperasi merugi. Sulit bagi kami untuk mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham. Benar CEO Bei. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat sebentar. Kalian semua, The film was translated and narrated by M Media. Keluar. Kau menantu yang tinggal serumah dari keluarga Bai. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa yang kau lakukan? Kemarilah. Chen Fan berhenti. Kau binatang kecil, kau mencari mati. Cepat hentikan dia. Apakah kau tahu siapa saya? Karena kau tahu, namun kau memperlakukan saya seperti ini. Tidakkah kau takut grup Bai akan runtuh dalam semalam? Lalu, apakah kau tahu siapa aku? Saya tidak tahu siapa kau. Sebaiknya kau lepaskan saya. Kalau tidak, kau pasti mati. Kau. Manfaat apa yang dijanjikan Xiaorun padamu, sehingga membuatmu menargetkan grup Bai seperti ini? Katakan yang sebenarnya padaku. Kalau tidak, kulitmu ini akan dikupas. Xiaorun menjanjikan saya. Dia menjanjikan saya bahwa begitu dia menjadi CEO grup Bai, dia akan memberi saya hadiah 20 juta. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya seharusnya tidak melakukan ini. Saya akan keluar sekarang dan mengumumkan pencabutan larangan terhadap grup Bai. Tolong ampuni saya kali ini. Jangan ungkapkan identitasku, mengerti? Baiklah. Saya mengerti. Kalau begitu setidaknya harus ada alasannya, kan? Pikirkan alasannya sendiri. Aku perlu meyakinkan orang dengan alasan. Bagus. Saya tahu. Saya mengerti sekarang. Yakinlah. Menteri Han, bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Dia jelas-jelas menyeret Anda masuk barusan. Diam. Jika saya katakan itu kesalahpahaman, maka itu adalah kesalahpahaman. Ji Xiao. Hasil inspeksi baru saja keluar. Grup Bai sama sekali tidak memiliki masalah kebersihan. Mengenai larangan, yang sebelumnya saya umumkan kepada grup Bai, dicabut. Itu saya pasti salah. Saya salah membaca laporan. Mengenai kerusakan reputasi yang disebabkan pada grup Bai, saya akan secara proaktif menjelaskan situasinya. Sama sekali tidak. Hanya memulihkan reputasi kita sudah cukup. Ji Xiao. Anda secara proaktif mengungkap masalah kebersihan grup Bai. Semangat seperti ini dari Anda benar-benar patut dipuji. Karena semuanya baik-baik saja sekarang. Semua orang harus bubar. Kau bocah nakal, kau berani merusak rencana saya. Kau juga tidak akan lolos dari ini. Chen Fan ikut aku? Kaki saya patah. Seseorang cepat.
Bawa saya ke rumah sakit. Aku tidak meremehkanmu karena tidak punya latar belakang. Bahkan jika kau mencari nafkah dari mengumpulkan barang rongsokan, kau mendapatkannya dengan tanganmu sendiri. Tapi kau sama sekali tidak boleh keroboh. Jika terjadi kecelakaan, hidupmu akan hancur. Bukan hanya kau yang akan hancur, tetapi seluruh grup baik akan berantakan dalam semalam. Karena kecerobohanmu. Apa kau tahu konsekuensi dari melakukan itu? Keluar dari mobil. Jangan terlalu dekat denganku di masa depan. Aku mencarikanmu pekerjaan sebagai kapten keamanan. Setidaknya kau bisa menghidupi dirimu sendiri. Kakak Xiaopin. Bai Yuing sudah pergi. Kemana? Sialan gendut. Sepanjang hari kau hanya tahu makan dan tidur. Cepat dan ikuti mereka. Oke kakak. Mengerti. Kakak Xiaopin berhenti memukul. Berhenti memukul kakak Xiaopin. Saya memberitahu kalian berdua. Target kita kali ini adalah Bai Yuing. Jika kalian kehilangan jejaknya, lihat bagaimana Tuan Ma akan berurusan dengan kalian. Apa yang kau lihat? Lihat lagi dan saya akan mencungkil bola matamu yang sialan itu. Jendut menyetir. Ini buruk Yuying dalam bahaya. Sialan. Berikan kunci mobilnya padaku. Oke kakak. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa masuk? The film was Apakah kau tahu tempat apa translated ini? and narrated Aku by adalah M. kapten Media. keamanan yang ditunjuk oleh Xiao Bai. Xiao Bai saat ini dalam bahaya. Cepat berikan kunci mobilnya padaku. Ya kapten. Apa maksudmu? Kau kapten keamanan yang ditunjuk oleh CEO Bai. Jika kau kapten keamanan, maka aku adalah suami CEO Bai. Apakah kau tidak mempercayaiku? Percaya aku percaya kau penuh omong kosong. Bagaimana kalau sekarang? Kakak. Ini kuncinya untukmu. Aku bersumpah akan mengikutimu dan CEO Bai sampai mati. Ayo pergi. Ini mobilmu. Dan benda ini mengambil tempat parkir. Kakak. Bisakah mobil ini melaju kencang? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau memaksakan pindah jalur? Nona Bai ikutlah dengan kami. Siapa kau? Masuklah. Jalan ke depan. Jalan bersikap baiklah jalan. Jalan dan bersikap baiklah. Lepaskan aku. Jendut ikat dia lebih erat. Ya. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Bersikap baiklah. Lepaskan aku. Bersikap baiklah. Hati-hati atau aku akan LMU-ku LMU. Kau dengar itu? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kakak Chen, ini mobil CEO Bai. Dia tidak ada di mobil. Mungkinkah benar-benar terjadi sesuatu yang salah? Aku tahu jangan bicara dulu.
Kakak, kita mau kemana sekarang? Pertama kita kembali ke kompleks. Kita akan menguncinya selama beberapa hari. Dan menunggu instruksi Tuan Ma. Baiklah. Kakak Xiaopin, wanita ini dia benar-benar cantik. Kulit yang begitu halus lembut. Kenapa kita para saudara tidak menikmatinya dulu? Kau bocah nakal. Tuan Ma memberi instruksi. Bai Yuing tidak boleh disentuh. Jendut menyetirlah. Kenapa kita tidak menelepon polisi? Tidak perlu. Aku sudah tahu di mana dia. Kakak Xiaoping bilang dia akan menjualmu. Jika kau bisa memuaskanku, aku bisa mencarikan tempat yang The bagus film was untukmu. translated and narrated by M Media. Aku bisa merobek lakban ini untukmu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak berteriak. Bagaimana usulku? Aku bisa menyetujuinya. Tapi kau harus membuka kandangnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, tanganku masih terikat. Aku juga tidak bisa lari. Kau sebaiknya tidak mencoba trik apapun padaku. Mataku, itu sakit sekali. Kenapa kau lari? Kenapa lari? Kau wanita sialan, kenapa kau lari? Apa kau mencari mati? Tolong, tolong. Jika kau berani menyentuhku, suamiku pasti akan membunuhmu. Di mana suamumu? Aku adalah suamumu. Tolong, tolong. Tolong. Yuing, apakah kau baik-baik saja? Kemana kau pergi? Aku sudah pergi begitu lama. Kenapa kau belum datang mencariku juga? Aku akan membawamu kembali sekarang. Sialan kau bocah. Kakak Chen bawa Presiden Bai dan pergi duluan. Serahkan ini padaku di sini. Terlalu banyak omong kosong. Tunggu aku sebentar. Lari, teruskan lari. Chen Fan, hati-hati. Kau bocah nakal. Aku adalah anak buah Tuan Ma. Jika kau menyinggung anak buah Tuan Ma, tidak ada yang akan bisa bertahan hidup di kota Kun. Kau katakan pada Tuan Ma, mereka yang menyinggungku Chen Fan tidak akan bisa bertahan hidup dimanapun. Sudah baik-baik saja, sekarang semuanya sudah berakhir. The film was Jangan translated pergi. and narrated by M Media. Oke, aku tidak akan pergi. Di mana Chen Fan? Kakak ipar pergi pagi-pagi sekali tadi. Rona, wajahmu cerah, Kak. Kalian berdua tidak melakukannya lagi tadi malam. Jangan bicara omong kosong.
Kakak Chen, bisakah kau membantuku? Ada apa, katakan saja langsung padaku. Tadi malam, adik laki-lakuku dibawa pergi oleh orang-orang dari klub Ma. Mereka bersikeras aku membawa uang untuk menebusnya hari ini. Aku akan membawamu ke klub Ma. Mengenai uang tebusan itu, tidak akan diperlukan. Aku akan membuat mereka membebaskannya untukmu. Ayo pergi. Junfan, kenapa kau di sini? Tempat seperti ini. Pantaskah tempat ini untuk menantu sepertimu? Tampar dirimu sendiri 3 kali. Aku tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Apa yang kau katakan? Kau ini apa? Menyuruhku menampar diriku sendiri. Si jalang kecil Bai Yuying itu menolak Tuan Mudahan dan masih berpikir dia bisa bertahan hidup di kota Kun. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi jika kamu berbicara tidak sopan lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ayo pergi. Junfan, Kakak Xiao, apa kau tidak kenal Kakak Xiao Xiao dari klub? Minta Kakak Xiao Xiao turun tangan dan memberinya pelajaran yang keras. Benar, kau harus memberi anjing ini pelajaran yang bagus. Aku akan pergi mencari Kakak Xiao Xiao sekarang. Hubungi orang yang kita hubungi. Dan beritahu mereka bahwa kita sudah tiba. Halo, kami sudah sampai di klub Ma. Cepat lepaskan adikku. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi kalian para penjaga keamanan bau ini. Itu hanya karena kau memprovokasi Tuan Ma. Tuan Ma akan memberimu pelajaran. Untuk memberitahumu siapa yang berkuasa di kota Kun. Baiklah, aku akan segera turun, tunggu aku. Jaga ketenanganmu. Kakak Xiao Xiao itu dia. Xiaorun, kau juga sampan. Seseorang yang begitu kurus. Dan kau bahkan tidak bisa mengalahkannya. Anak ini sangat aneh. Kami harap Kakak Xiao Xiao kau akan bertindak. Kau adalah jenderal yang tangguh di bawah Tuan Ma. Jika kau bertindak, anak ini bahkan tidak akan berani bersuara. Nah, kau lumayan juga. Sepatu yang bagus. Hanya saja baunya sedikit. Baunya menyengatku. Sial, kau bilang kakiku bau. Apa kau tahu siapa aku? Tiga orang ini milikmu sekarang. Yang Chow, jangan bilang padaku. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan 3 orang. Tidak buruk. Kakak Chen, hati-hati. Aku paling benci orang yang menusuk dari belakang. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah Tuan Ma? Saudara Xiaoping ini orang yang bikin onar di sini. Dan dia bahkan memukul saudara Xiao Xiao. Cepat bawa orang untuk membereskannya. Benarkah begitu? Bawa orang-orangmu dan Inyang. Ada apa ini? Bawa mereka pergi. Tidak, saudara Xiaoping, saya. Saya salah. Bawa aku menemui Tuan Ma. Mohon tenang. Tuan Ma sedang tidak ada di klub sekarang.
Tapi dia akan segera kembali. Kau yang memanggilku. Ini semua salah paham. Salah paham. Saudara Chen, tolong. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Ma. Suruh semua orangmu pergi. Kalian semua keluar. Ya, Tuan Ma. Yang Cao, kamu keluar juga. Namaku adalah Chen Fan. Hubunganku dengan Chen Lin luar biasa. Pada saat yang sama, aku juga menantu keluarga Bai. Tunangan Bai Yuing. Apakah kamu mengerti sekarang? Chen Lin. Tolong beritahu Tuan Ma. Hubunganku denganmu tidaklah dangkal. Baiklah. Masan, bagaimana kau bisa menyinggung Tuan Chen? Tuan Chen saya. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan Chen. Aku tidak menyukainya. Panggil saja aku Chen Fan. Bagaimana mungkin? Jika Tuan Chen tidak keberatan. Kalau begitu bagaimana kalau saya memanggil Anda Saudara Xiao Chen? Apakah kau memerintahkan bawahanmu menyerang Bai Yuing? Dan juga menculik anggota keluarga Satpam Grup Bai? Jadi Saudara Xiao Chen datang ke sini untuk masalah ini. Bai, masalah ini memang perbuatan saya. Tapi saat itu saya tidak tahu identitas Saudara Xiao Chen. Kalau tidak, bahkan jika Anda meminjamkan saya 100 nyali, saya tidak akan berani mengenai anggota keluarga Satpam itu. Saya benar-benar tidak tahu menahu tentang itu. Sepertinya bawahanmu bertindak atas The inisiatifnya film was sendiri. translated and narrated by M Media. Huang Ping, cepat kemari. Tuan Ma. Kau bajingan. Siapa yang memberimu izin untuk menangkap keluarga Satpam itu? Kelompok Bai ada di sini dan menuntut tebusan. Apakah kau mencoba membunuhku? Tuan Ma, bukankah Anda yang memerintahkannya? Apa kapan saya memerintahkan itu? Tuan Ma itu Saudara Biao. Saudara Xiao Biao. Dia bilang Anda ingin membawa keluarga Satpam kelompok Bai ke sini. Jadi saya membawa mereka. Dan memberi mereka pukulan lagi. Xiao Biao. Siapa dia? Xiao Biao ini adalah pengawal pribadi saya. Lalu, mengapa dia menyampaikan instruksimu secara salah? Saudara Xiao Chen, Anda mungkin tidak tahu. Xiao Biao ini memang pengawal pribadi saya. Tetapi orang ini direkomendasikan oleh Xiao Run. Saya yakin mengingat kebijaksanaan Saudara Xiao Chen. Anda pasti tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Xiao Chen, haruskah saya mengirim seseorang sekarang? Bawa jalang itu kepada saya. Kepada Anda. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Aku sebenarnya ingin melihat trik macam apa yang bisa dia mainkan padaku. Identitasku tidak boleh terungkap. Mengerti? Saudara Xiao Chen, yakinlah. Segala sesuatu tentang Anda. Tidak sepatah kata pun akan disebutkan.
Yakinlah kalian berdua. Jika saya mengatakan setengah kata terlalu banyak, semoga saya Huang Ping dicincang sampai mati. Nona Yang, Anda tidak bisa masuk. Nona Yang. Nona Yang, mengapa Anda datang? The film was translated and Saudara Chen ini narrated by adalah M. adik Media. kandung Yan Li dari Provinsi Qian. Anda sama sekali tidak boleh memprovokasinya. Kalau tidak bahkan Tuan Ma tidak akan bisa melindungi Anda. Benarkah? Dia sekuat itu. Saudara Chen, Saudara Chen. Saudara Xiao Che, izinkan saya memperkenalkan orang ini kepada Anda. Dasar gadis bau. Kapan kamu belajar mencubit hidung orang? Ini. Apa dia? Beraninya dia mencubit hidung Nona Yang. Kamu hanya tahu cara menggertakku. Sudah seperti ini sejak kita kecil. Aku mengganggumu. Itu karena kamu hanya tahu cara mengganggu orang lain. Tuan Ma pinjamkan aku mobilmu untuk jalan-jalan. Tentu saja Anda bisa. Xiaoping kuncinya. Ayo pergi dasar gadis bau. Tuan Ma, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi hari ini? Jangan sebutkan sepatah kata pun di luar. Kalau tidak, nyawa Anda akan hilang. Sudahkah Anda dengar? Tunangan Presiden Bai menawar dengan gila-gilaan di lalang tanah. Dia tidak hanya mempermalukan Tuan Muda Han, tetapi dia juga mempermalukan Presiden Bai. Dia mendapatkan sebidang tanah di distrik barat. Dengan harga 380 juta, dia menghabiskan 300 juta lagi untuk tanah pinggiran. Tapi Anda mungkin belum tahu kan, yang membayar sebenarnya adalah Presiden Bai. Benarkah? Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Fan menghamburkan uang seperti ini. Menumpang hidup sampai sejauh ini. Ini benar-benar keterlaluan. Biar saya beritahu Anda. Laporan beritanya sudah ada di mana-mana. Dan Chen Fan itu, besok dia akan berhadapan dengan Tuan Muda Han. Saya perkirakan dia akan menemui akhir yang mengerikan. Dia menyinggung Tuan Muda Han. Bisakah orang ini bertahan hidup? Cepat berhenti bicara. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Presiden Bai. Tidak ada yang menyuruh saya berbicara sembarangan. Itu adalah surat kabar dan juga media daring. Laporannya sudah ada di mana-mana sekarang. Surat kabar. Media. Apa yang kau banggakan? Seorang benalu. Biar saya beritahu Anda. Tunggu saja dan lihat betapa sialnya dia besok. Menyinggung Tuan Muda Han. Benar-benar menunjukkan dia tidak tahu cara menulis kata mati. Pergi. Kapan aku pernah sombong? Bagaimana para karyawan wanita itu tahu aku sombong? Mereka hanya memiliki pola pikir orang biasa. Abaikan mereka. Berita Kotakun. Apa yang terjadi dengan media-media ini? Mengapa mereka melaporkan omong kosong? Ketika aku melakukan pembayaran, para reporter itu sudah pergi. Mereka memfitnahmu dengan jahat. Apakah kamu tidak takut? Takut. Apa gunanya takut? Rumor dimulai dari satu mulut. Tetapi menyanggahnya membuat kakimu patah karena berlari. Pelecehan daring tidak memerlukan biaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi ini adalah fitnah terhadapmu. Kamu jelas-jelas membayar uang itu. Panggilan kakakku.
Saya tahu dia pasti menelepon tentang masalah ini. Kau jalan kecil, apakah kau ingin mengosongkan perusahaan? Uang itu sepenuhnya milik perusahaan. Kau benar-benar hanya untuk menguburkan ayahmu. Menyalahgunakan aset perusahaan. Cepat kembali ke sini segera. Terlambat 1 menit. Dan kau akan menanggung akibatnya. Tuan tua, Bai Yuying benar-benar keterlaluan. Dia berani pakai uang perusahaan untuk makam The ayahnya. film was translated and Perilaku narrated macam by apa M ini? Media. Tuan tua, Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Kami semua adalah pemegang saham minoritas di grup ini. Kami semua marah besar. Belum lagi para pemegang saham mayoritas itu. Berita seperti ini hanya akan menempatkan grup Bai kita tepat di mata badai. Kakek cepat suruh sepupu kembali. Saya perlu menginterogasinya dengan benar. Apakah itu pria simpanan itu yang menyihirnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Jalang kecil itu bertingkah cukup sombong sekarang. Sejak dia mendapatkan Chen Fen itu, dia tidak takut pada siapapun lagi. Tepat sekali beraninya dia melakukan ini. Segera usir dia dari keluarga Bai. Benar. Gadis Bal ini benar-benar membuatku gila. Saya khawatir dia tidak bisa lagi melanjutkan sebagai CEO Group. Terlalu muda adalah satu hal. Tetapi tunangannya itu adalah pembuat onar. Saya pikir, kita harus menyatukan para pemegang saham kita dan mengadakan rapat pemegang saham. Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Tidak perlu dia. Tuan tua, ini menyangkut aset keluarga baik kita. Baiklah, aku tidak akan ikut campur kalau begitu. Saya setuju. Gadis itu memang tidak cocok menjadi CEO. Tepat sekali. Membiarkannya menjadi CEO adalah kesalahan terbesar. Rapat pemegang saham ini harus diselenggarakan. Saya akan menghubungi para pemegang saham sekarang juga. Saya ikut. Saya juga akan menghubungi mereka. Kali ini, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Jalan kecil. Aku akan pergi bersamamu. Sebaiknya kamu tidak pergi. Jika kamu pergi, mereka akan menghinamu lagi. Kau tak tahu sifat kerabatku itu. Tapi kau, Jangan khawatir, aku tetap anggota keluarga Bai. Paling mereka cuma bertanya beberapa kali apa yang bisa mereka lakukan. kali ini mereka benar-benar berani memfitnahku. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Ini adalah saluran telepon tingkat tinggi internal sialan. Siapa yang menelepon saya The sialan? film was translated and narrated by M Ini Media. Tuan Chen. Mengapa Anda terpikir untuk menelepon saya? Apakah Anda punya instruksi? Berita di kota Kun. Sepertinya kau belum melihatnya. Aku memberimu 10 menit. Cari tahu tentang masalah ini. Beritahu aku hasil penangananmu dalam 10 menit. Aku tidak ingin media promosi di kota Kun menerbitkan laporan palsu seperti itu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Posisimu akan berakhir. Ya. Apakah terjadi sesuatu lagi di kota Kun? Kota Kun sialanmu itu. Apakah baru-baru ini ada berita palsu lagi? Sekarang perbaiki ini segera untuk saya. Segera fakskan kepada saya salinan materi saat ini. Lebih cepat lebih baik. Apakah kamu dengar saya?
Chen Fan hanya untuk pamer di depan orang lain, menawar sembarangan dan menjaga penampilan. Tetapi yang membayar pada akhirnya adalah Bai Yuying. Dia dianggap sebagai gigolo ulun. Bukankah cucunya melaporkan ini sialan? Mungkinkah laporan ini? Wang Ba. Tuan Chen, mengenai laporan tentang Anda itu, saya sudah melihatnya. Anda bisa tenang. Saya akan segera melakukan perbaikan menyeluruh. The film was Takkan ada laporan palsu translated seperti and itu lagi. narrated by M Media. Berita yang melaporkan tentangku. Kau juga melihatnya kan? Ya, yaitu laporan tentang Anda saya. Ini saya. Apa kau menyelidiki selama 10 menit? Hanya untuk memberitahuku ini. Tuan Chen, itu laporan berita di Kota Kun. Ini saya baru saja. Saya sepertinya belum melihat informasi tentang Anda itu. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan langsung menemui Chen Lin. Cepat atau lambat mereka akan menghadapi balasan. Melihat orang seperti itu sedetik lagi saja menjijikkan. Tepat sekali. Mengapa repot-repot marah? Karena orang seperti itu. Saya paling benci gigolo. Tepat sekali. Kau memang luar biasa, kau orang tak tahu malu pergi. Chen Fan ini langsung membayar 300 juta. Dan itu adalah cek dari Ban Kuarui. 300 juta. $300 juta. Jumlah yang luar biasa. Kakak Chen, Anda sudah tiba. Silakan cepat masuk. Kakak Xiao Chen sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk. Kakak Xiao Chen, mengenai laporan berita itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku datang kali ini karena aku ingin bertanya tentang masalah situs makam ayah Bai Yuying. Siapa yang memutuskan untuk melelangnya? The film was translated Jangan bilang and narrated by M Media. kau tidak tahu. Kakak Xiao Chen sangat tertarik dengan masalah ini. Baik, akan saya jelaskan pada Anda, Kak Xiao Chen. Ayah Han Xian dan ayah Bai Yuying memang memiliki beberapa konflik. Sejak ayah Bai Yuying meninggal, dia sudah merenungkannya sejak lama. Dia pun menatap tanah ini. Tanah ini diubahnya jadi perumahan lalu dilelang. Masalah ini memang ditangani agak tidak bermoral. Namun tak ada yang bisa berkomentar soal itu. Bagaimanapun ini adalah plot terbuka. Lahan terbuka. Saat ayah Bai Yuying masih hidup, dia punya koneksi. Bos besar di balik layar tidak berani bertindak sembarangan. Sejak ayah Bai Yuying meninggal, tidak ada lagi kekhawatiran.
Membiarkan ayah Bai Yuying beristirahat tenang. Inilah yang paling penting. Saya katakan kakak Xiao Chen, mengapa Anda tidak mengabaikan saja masalah ini? Tidak apa-apa, aku tahu batasanku. Kakak Xiao Chen, kakak seperguruan tetua Feng Yujin akan datang ke kota Kun besok. Apakah Anda punya kepercayaan diri? Kau khawatir aku akan kalah? Sama sekali tidak, saya hanya mengingatkan kakak Xiao Chen. Bagaimanapun orang ini tidak sederhana. Baiklah. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku akan memperhatikan. Simpan kartu ini. Kartu ini memiliki batas kredit 500 juta. Totalnya ada 1 miliar. Kakak Xiao Chen, Anda enggan berpisah dengan kartu ini. Anggap saja ucapan terima kasih karena membayarkanku di lelang. Bayar untukku. Anggap sisa uang itu sebagai pembelian niat baik untuk istriku. Di masa depan, jika grup Bai memiliki masalah, aku harap kau bisa membantu sedikit. Bagaimanapun aku hanya satu orang. Akan selalu ada saat-saat ketika aku mengabaikan sesuatu. Jangan khawatir Tuan Chen, saya pasti akan mengawasi grup Bai untuk Anda. Jika ada hal aneh, aku akan segera memberitahu Emu. Benar, ini kartu nama saya. Mohon diterima Tuan Chen. Baiklah, tehnya hambar, aku pergi. Hati-hati Tuan Chen. Xiaoping antar tamu keluar. Tuan Ma, kakak Chen kali ini adalah Xiaoping. Saya khawatir kita harus memanggilnya Tuan Chen mulai sekarang. Mengerti? Begitu cepat. Dia sudah menjadi Tuan Chen. Baiklah Bai Yuying. Kami tidak akan membuang kata-kata lagi denganmu. Cepat serahkan jabatanmu sebagai ketua. Kami bisa meninggalkan 20% saham untukmu. Itu sudah cukup bagimu untuk hidup selama sisa hidupmu. Itu tidak mungkin. Apa katamu bocah kecil? Kau berani tidak setuju? Bibi, jangan paksa saya. Saya tidak ingin membicarakan ini. Saya di sini hari ini hanya untuk memberitahumu. Chen Fen membayar semua uang dari pelelangan tanah itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dan bahkan lebih tidak ada hubungannya dengan grup Bai. Laporan berita ini juga tidak benar. Jangan percaya mereka. Chen Fen membayar. Dia akan membayar dengan apa? Apakah dia akan terus mencari Chen Lin? Bai Yuying, jangan mencoba bermain curang. Ketika menyangkut uang, kami tidak punya kasih sayang keluarga untuk dibicarakan. Apakah media bahkan bisa melaporkan berita palsu? Tepat sekali. Saya hanya tidak percaya. Baiklah kakak kedua, mengapa membuang kata-kata dengannya? Mari kita tangani ini secara resmi. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kami lakukan biar ku beritahu. Kami sudah menghubungi semua pemegang saham utama grup Bai kita. Kami akan segera mengadakan rapat pemegang saham untuk membahas penggantian ketua. Dengan kata lain, waktumu sebagai ketua sudah berakhir. Apakah kau mengerti? Kalian semua. Kau gadis kecil yang celaka. Kau masih ingin memonopoli grup Bai. Benar-benar konyol. Ketua menjadikanmu ketua wanita. Kami anggota keluarga Bai tidak akan setuju. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Sangat ramai di sini. Apakah kalian sedang mengadakan pertemuan keluarga? Apa yang kau lakukan di sini? Keluar dari sini. Kau ingin aku keluar? Mengapa saya tidak boleh membuatmu keluar? Apakah kau punya masalah dengan itu? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang baru saja kalian semua bicarakan? Kami sudah menghubungi para pemegang saham grup Bai.
Kami akan segera menyelenggarakan rapat pemegang saham. Khusus untuk memberhentikan Bai Yuying dari jabatan ketua wanita. Apakah kau punya keberatan? Yuying, apakah itu benar? Jadi kenapa kalau iya? Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau orang gila. Bahkan Bai Yuying tidak akan berani memukulku. Jika kau berani memukulku, aku tidak akan melepaskanmu. Dia memukulku. Membuat ulah di depanku. Aku tidak akan memanjakanmu. Jika kau berani membuat ulah lagi, aku tidak peduli meskipun kamu adalah bibi tertua Yuying. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Dalam masalah ini, apakah ini idemu? Tidak. Tidak. Sebaiknya jangan. Jika aku menemukan hal yang sebaliknya, aku tidak akan mengampunimu. Jangan kira aku takut pada kalian semua. Jika bukan karena mempertimbangkan perasaan Yuying, keluarga Bai, aku bisa menghapus mereka dengan lambaian tanganku. Yuying, ayo kita pergi. Chen Fan, kau sampah. Beraninya kau memukulku. Aku tidak akan melepaskanmu. Chen Fan, kamu memukul bibi sulung Bai Fang. Kini, kita resmi bermusuhan dengan keluarga Bai. Bahkan jika aku tidak memukulnya, apakah kamu pikir kita dan mereka masih bisa berdamai dan kembali seperti semula? Chen Fan, tapi bukankah melakukan ini terlalu? Kamu terlihat dingin dan arogan di luar. Tetapi kamu berhati lembut. Jika kamu memperlakukan mereka seperti ini, mereka tak akan berterima kasih padamu. Tetapi, mereka juga akan membulimu di mana-mana. Orang tidak boleh terlalu lemah lembut. Jika kamu lemah lembut, kamu akan dibuli. Bahkan ketika menghadapi kerabatmu sendiri. Kamu sama sekali tidak boleh berhati lembut. Apakah kamu mengerti? Benar-benar indah. Saya mengabaikanmu menyebalkan. Kakak seperguruan tetua Feng akan tiba besok. Han Shan tidak akan melepaskanmu. Saya pikir saya harus pergi mencarinya. Bagaimanapun masalah ini dimulai karena saya. Kamu tidak terlalu mempercayaiku. Aku tahu kamu kuat dan jago berkelahi. Tapi bagaimanapun juga kamu masih terlalu muda. Cukup, jangan ungkit masalah ini lagi. Mengapa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Biar besok kau kehilangan satu tangan, aku tak peduli. Yuying, apakah kamu mengenalku? Lihat ini. Sertifikat ini mewakili segalanya. The film was translated Aku telah and mendapatkan banyak jasa narrated dan by kehormatan M-Media. dengan sertifikat ini. Lupakan tentang Kota Kun. Bahkan di Provinsi Qian, aku tidak takut. Dan hadiah-hadiah mewah dari 6 keluarga. Itu bukan hanya karena aku menyelamatkan Chen Lin, sehingga dia hanya ingin membalas budiku. Kata-kata yang aku ucapkan itu, ini hanya untuk keluarga Baimu. Alasan sebenarnya adalah, aku hanya memberitahu Chen Lin. Dan dia membantuku mengatur semua ini. Jika aku tidak takut mengejutkan keluarga Baimu, lupakan hadiah mewah dari 6 keluarga, 16 keluarga, bahkan 160 keluarga. Bisa aku raih. Rupanya prasangkaku padamu begitu dalam. Kalau begitu, karena kamu begitu kuat. Kenapa kau masih jadi menantu numpang di keluarga Bai? Tuanku yang memintanya. Aku tidak punya pilihan. Tuanmu. Lalu selama bertahun-tahun ini, apakah kamu selalu mengikuti tuanmu? Ya. Bertahun-tahun, aku mengikuti tuanku menjalankan misi. Selama misi di luar negeri 3 tahun lalu, aku hampir mati. Saat itu sebutir peluru menembus tulang rusukku. Kurang dari 1 sentimeter dari jantungku. Dan aku terkena bom di punggungku. Dan kulit di punggungku terbakar parah. Aku memulihkan diri selama sebulan. Insiden seperti ini tidak terhitung jumlahnya. Semua kehormatan milikku ini dibeli dengan nyawaku. Wanita muda dari keluarga kaya sepertimu. Dan tuan muda yang sembrono. Tidak pernah khawatir tentang makanan atau minuman. Dan tak perlu khawatir perang akan datang.
Itu karena selalu ada orang seperti kami yang tidak dikenal. Dan bersedia berkorban melindunginya. Meski negara naga punya banyak kekurangan kecil. Ada makhluk yang lebih buruk dari babi dan anjing. Ada bajingan yang makan dari kita, lalu mengutuk tanah airnya. Tetapi negara ini masih layak untuk kita lindungi. Master Yusai hanya punya satu permintaan. Yaitu melumpuhkan kedua lengan bocah itu. Dan melakukannya menggunakan cara medis. Jenis yang bahkan tak bisa disembuhkan. Aku sudah dengar soal ini dari adik seperguruanku. Beberapa anak keluar gunung tanpa tahu arah. Besok aku akan mendatanginya dan menantang duel. Tuan Mudahan mohon tenang. Wartawan media. Apakah mereka semua sudah diatur? Ya Tuan Mudahan, mereka sudah diatur. Tuan Mudahan, saya permisi. Pelayan. Antar Master Yu keluar. Tuan Mudahan, jangan seperti ini hari ini. Katakan padaku wartawan dan media yang saya atur. Apakah mereka sudah di tempat? Tuan Mudahan dari Wang Ban tiba di kota Kun. Oleh karena itu banyak media besar berani melaporkan. Saya hanya berhasil menemukan beberapa media dan surat kabar dengan pengaruh yang relatif kecil untuk melaporkan masalah ini. Namun mohon yakinlah, media independen daring sudah lama bersiap. Selama Anda memberikan perintah, setelah hasil taruhan ditentukan, media independen ini akan meliputnya secara luas. Mengenai masalah ini, Yuying, kemarilah sebentar. Aku ingin memperkenalkan seseorang kepadamu. Saya tidak seharusnya. Duduklah. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ini, siapa yang datang selarut ini? Yuying. Ini Wang Ban. Kamu seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bai Yuying. Tunanganku kamu tahu. CEO Bai, saya ingat bahwa kita tahun lalu pernah bertemu sekali. The Halo, film was Direktur Wang. translated Halo, and CEO narrated Obey. by M Media. Begini Tuan Chen, masalahnya begini. Mengenai Anda dan grup Bai. Informasi palsu yang disebarkan. Saya sudah menyelidiki dan mengklarifikasi masalah ini. Dia putri direktur agensi surat kabar Kota Kun. Dia menyebarkan informasi palsu. Dia memfitnah Anda. Namun mohon tenang. Masalah ini, saya sudah memerintahkan orang untuk menanganinya. Dan secara terbuka menuntut pernyataan darinya. Mengakui kepalsuan laporan surat kabar itu. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan hasil ini. Ini benar-benar luar biasa. Laporan palsu seperti itu telah menyebabkan kerugian besar bagi Chen Fan dan grup Bai. Ini benar-benar hasil terbaik saat ini. CLPB, Anda terlalu rendah hati. Inilah yang seharusnya kami lakukan. Apa yang aku perintahkan kepadamu? Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Ini Tuan Chen. Pemecatan ini adalah masalah kecil. Tetapi itu akan menyebabkan kekacauan di seluruh industri. Tolong pertimbangkan kembali. Aku tidak memaksamu. Kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Sudah larut, kamu boleh pergi. Ini Tuan Chen. Saya akan segera memerintahkan orang ini untuk dipecat. Kamu boleh pergi sekarang. Tuan Wang, mohon tunggu sebentar. Kamu membantu kami menangani masalah ini selarut ini. Kamu benar-benar bekerja keras. Saya punya teh berkualitas tinggi di sini. Mohon terima ini dulu. CLB.
Bagaimana mungkin saya bisa menerima ini? Lihat ini pasti berharga puluhan ribu per kaleng. Aku masih harus mengandalkanmu untuk masalah ini. Terimalah saja. Percayakan padaku takkan ada masalah. Chen Fan. Bagaimanapun juga dia adalah pemimpin redaksi ruang berita. Orang seperti itu sangat berbahaya bagi kita. Aku tahu. Kakak ipar, mungkin kamu tidak seharusnya naik ke sana. Aku dengar Yojin sangat tangguh. Aku takut kamu akan terluka. Kau tak tahu kemampuan kakak iparmu, tenang saja. Chen Fan, mungkin kau tidak perlu terlalu memaksakan diri. Yujin itu seumuran denganmu. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Muda tapi kakak seperguruan senior tetua Feng. Kalau begitu lupakan saja. Paling buruk kita hanya perlu membayar ganti rugi. Jika aku bisa mengalahkannya, maukah kamu menikah denganku? Di saat seperti ini, kau masih bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Yuying, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu aku punya banyak kekurangan. Terkadang aku membuatmu marah dan membuatmu sedih. Tapi aku benar-benar ingin memberimu kebahagiaan. Dan memberimu rumah. Kamu memberitahuku saat itu bahwa kamu tidak ingin terikat oleh surat nikah. Bahwa kamu tidak ingin orang lain menentukan jalan hidupmu. Itu tidak akan pernah terjadi lagi sekarang. Sekarang aku merobeknya. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Maukah kau menikah denganku? Kak, nikahi saja kakak ipar. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Chen Fan, saya ingin Anda mati. Master Yu, tunjukkan padanya kemampuan Anda. Tenang saja, aku pastikan dia tak keluar dari arena. Bocah, kau melamar agar istrimu jadi janda. Jika aku jadi kamu, aku akan menghirup udara segar lagi. Kalau tidak, kamu harus mengandalkan ventilator nanti. Baiklah, aku akan naik sekarang. Tunggu aku kembali. Kau jaga adikmu baik-baik. Tuan Ma ada di sini juga. Master Ma, apa yang membawa Anda ke sini? Apa saya tidak diizinkan datang? Atau apakah Anda menjadi terlalu sombong, bocah? Berani mempertanyakan keberadaan saya. Master Ma, lihat apa yang Anda katakan. Mari silakan duduk. Tuan Ma, mengapa Anda datang juga? Tuan Ma, kehadiran Anda benar-benar berwibawa. Hanshan, saya tahu orang macam apa Anda. Itulah sebabnya hari ini aku datang mengawasimu langsung. Master Ma, lihat apa yang Anda katakan. Ayo tonton pertandingannya. Kedua belah pihak bertarung. Berhenti sebelum cedera serius. Sama sekali tidak boleh melukai nyawa lawan. The film was translated and narrated by M Media. Lakukan.
Tak lihat betapa hebatnya kakak ipar. Chen Fan benar-benar tidak membohongiku. Bagus. Kakak Xiao Chen gerak kaki yang luar biasa. Han Shan, anak buahmu tidak istimewa. Ya, ya. Berhenti, berhenti, berhenti. Kakak seperguruan senior. Kakak seperguruan senior Han Shan berkata, jangan menahan diri. Saya tidak akan menahan diri lagi. Kakak ipar kamu pasti kelelahan. Kamu sudah berusaha keras. Minumlah air dulu. Kak, kamu lihat itu barusan. Pukulan kakak ipar sangat keren. Hati-hati, apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Ronde kedua. Mulai. Kau. Mati. Tak lihat Xiu Jin itu curang, mana wasitnya? Berhenti sekarang, kau tidak bisa mengalahkanku. Saya adalah ahli teratas di kota Kun. Apa Anda ini? Saya harus mengambil nyawa Anda hari ini. Kau bahkan tidak punya roh bela diri. Jadi kenapa, kalau kekuatanmu tinggi? Urus dirimu sendiri baik-baik. Chen Fan, kakak ipar kamu baik-baik saja. Han Shan, Anda benar-benar bajingan tercela. Sampah tak berguna.